pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Para suster, brother, bapak dan mama, saudara-saudari yang terkasih, inilah saudara yang berbeda perjalanan waktu akhirnya anda kita tiba pada masa akhir dan sekarang minggu yang inilah saudara yang berbeda kita sudah tiba pada minggu kedua akhir. Saya selalu berpikir seperti ini tentang akhir minggu lalu dan minggu yang kedua ini paling kurang temanya masih sama. Paling kurang temanya masih sama. Tema dasar Tuhan dasar dari akhir itu adalah Tuhan datang kepada manusia dan manusia harus pulang atau manusia harus kembali kepada Tuhan. Akhir kita selalu berpikir tentang tema ini. Tuhan datang kepada manusia dan manusia pulang kepada Tuhan. Akhir Tuhan datang. Tuhan mencarimu, Tuhan mencari. Tuhan mencari, Tuhan mencari kita semua. Mencari artinya berusaha untuk mendapatkan atau menemukan. Silakan mencari pengertian tentang mencari. Mencari artinya berusaha untuk mendapatkan atau berusaha untuk menemukan. Dan sesuatu itu dicari karena ia tidak berada pada tempat yang seharusnya atau tidak. Sesuatu itu dicari karena ia tidak berada pada posisi yang seharusnya, tidak berada pada tempat yang seharusnya atau hilang. Maka Bapak dan Mama, saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan datang dan mencari kita, ini artinya kita sementara berada dalam posisi di mana tidak bersama dengan Tuhan. Kita sementara berada dalam posisi tidak bersama dengan Tuhan, atau kita hilang dari hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang kehilangan kita, tetapi kita lah yang kehilangan Tuhan. Bukan Tuhan yang kehilangan kita, tetapi kita lah yang kehilangan Tuhan. Kita kehilangan Tuhan bukan karena Tuhan membuang kita, tetapi kita lah yang membuang Tuhan dalam hati. Kita lah yang jalan terlalu jauh, lalu lupa pulang atau lupa kembali kepada Tuhan. Karena itu Bapak dan Mama, saudara-saudara yang terkasih, tadi saya katakan bahwa tema dari akhir adalah Tuhan datang kepada manusia dan manusia harus pulang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya terjadi perjumpaan. Perjumpaan antara siapa? Perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Perjumpaan tidak akan terjadi kalau yang satunya datang dan yang lainnya memilih untuk pergi. Perjumpaan tidak terjadi kalau yang satunya datang dan yang lainnya memilih untuk pergi. Bagaimana terjadi perjumpaan? Tidak akan terjadi. Karena itu Tuhan datang, maka jangan lupa kembali untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena di mana terjadi perjumpaan antara manusia dengan Tuhan, di situ terjadi keselamatan bagi manusia. Jalan pulang kepada Tuhan, jalan kembali kepada Tuhan, inilah yang disebut bertobat. Inilah yang disebut bertobat. Jadi Bapak dan Mama, saudara-saudara terkasih, mari kita berefleksi apa saja yang membuat kita hilang dari hadapan Tuhan. Mari kita refleksi tentang itu. Banyak kali dalam hidup ini kita mengalami kehilangan. Silakan masing-masing refleksi. Tetapi dalam hidup ini kita mengalami banyak kehilangan. Tidak jarang kita kehilangan diri sendiri. Kehilangan anak persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan, dan bahkan kita kehilangan relasi yang dekat
dekat dengan Tuhan. Dan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam hubungannya dengan orang lain, kehilangan itu bukan hanya soal tidak bersama secara fisik. Sebenarnya kita untuk berkaitan dengan kehilangan, tentang kehilangan diri sendiri, kehilangan persaudaraan, keluarga, persahabatan, ataupun kehilangan relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan dalam hubungannya dengan orang lain, kehilangan itu bukan hanya soal tidak bersama secara fisik. Ada tetapi seperti tidak ada, dekat tetapi seperti jauh sekali, bersama tetapi seperti orang asing. Inilah yang disebut kehilangan. Maka mari kita refleksikan kebersamaan kita, entah di dalam rumah, di dalam komunitas, atau di mana kita berada. Silakan masing-masing refleksikan. Tetapi banyak kali di dalam kebersamaan itu ada kehilangan. Dan ingat ini, kehilangan itu bukan hanya soal tidak ada bersama secara fisik saja. Dia ada tetapi sepertinya tidak ada, dekat tetapi sepertinya jauh sekali, hidup bersama tetapi seperti orang asing. Itulah kehilangan. Orang bisa saja secara fisik bersama. Orang bisa saja secara fisik bersama, makan bersama, minum bersama, tidur bersama di dalam satu rumah. Tetapi di situ pun bisa terjadi kehilangan kalau hati tidak diberikan satu sama lain. Masih lebih baik cara dikatakan ini, masih lebih baik jauh secara fisik daripada jauh secara hati atau jauh secara hati. Masih lebih baik jauh secara fisik daripada jauh secara hati atau jauh secara batin. Kenapa demikian? Karena jauh secara fisik masih bisa diatasi dengan berjumpa, dan untuk zaman sekarang tidak terlalu sulit. Motor banyak, mobil banyak, pesawat. Jauh secara fisik mudah diatasi. Tetapi jauh secara batin sangat sulit untuk didekatkan. Biarpun jaraknya hanya 1 meter. Jauh secara batin, jauh secara hati, biar jaraknya hanya 1 meter saja, tapi sangat sulit untuk didekatkan. Demikian pula pada nama saudara-saudara terkasih dalam hubungan dengan Tuhan. Kita bisa saja kehilangan Tuhan ketika kita di dalam gereja ini. Kita bisa saja kehilangan Tuhan ketika kita berada di dalam rumah Tuhan ini. Kita juga bisa kehilangan Tuhan di dalam doa-doa kita kalau hati kita tidak sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan. Persis kita berdoa, persis kita ada di dalam rumah Tuhan ini, di situ pun kita bisa kehilangan. Kalau hati kita tidak sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan, dan inilah yang disebut kehilangan. Kalau hati tidak sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan, kita bisa saja secara fisik berdoa, bisa saja secara fisik bicara tentang Tuhan, secara fisik ada dalam gereja ini, tetapi tidak terjadi perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Dan sekali lagi, inilah yang disebut kehilangan. Karena itu pada nama saudara-saudara yang terkasih, di minggu akhir yang kedua ini atau di hari-hari selama masa akhir ini, baca Injil mengingatkan kita semua untuk menempuh jalan Tuhan, kembali kepada Tuhan, pulang kepada Tuhan, berdoa secara sederhana artinya, kalau sudah bersalah jangan lupa untuk berbaik. Kalau sudah salah jalan, jangan lupa untuk pulang kembali. Jangan terus. Kalau sudah salah jalan, jangan lupa untuk berbaik. Jangan lupa pulang kembali. Dosa menciptakan jurang berpisah antara manusia dengan Tuhan, tetapi Tuhan membangun kembali jembatan yang menghubungkan kembali
manusia dengan Tuhan, supaya terjadi perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Dan sekali lagi, di mana terjadi perjumpaan antara manusia dengan Tuhan, di situ terjadi keselamatan bagi manusia. Bapak dan Mama, saudara-saudara yang terkasih, itulah satu dua refleksi untuk kita. Mari kita menjalani hari-hari di masa akhir ini. Kita menempuh jalan pulang kepada Tuhan. Kalau selama hidup ini kita telah jauh dari harapan. Selamat refleksi. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, dalam mendengarkan dan mendengar sabda Tuhan, mari kita semua berdiri. Kita lihat iman kepercayaan kita yang sama-sama. Aku percaya